menyepelekan yang lain dulu ya, tapi Nggih. kita punya ya rata-rata kan gitu. Apa lek wis marifat tuh ketemunya apa sih? Lihatnya apa sih? Apakah cahaya yang celorot atau kenapa? Ini kan banyak teman-teman yang menyampaikan pengalaman spiritualnya lah istilahnya Pak. Iya betul. Apakah kalau kita sosok ketemu kanjeng Nabi kan ada secara torikotnya sholawatan terus sebelum tidur atau enggak? Nah kalau ke Gusti Allahnya lah Pak, wah ekstrimnya kan gitu Pak. Itu yang dilihat itu nopo katanya Pak. Nah, kan banyak orang berpersepsi Pak itu. Seolah-olah nek wis nyampe ke situ, aku wis sempurna. Wah. Ya betul betul. Jadi begini Mas, tadi di awal sudah kita terangkan bahwa syariat tanpa hakikat adalah kosong, hakikat tanpa syariat adalah tertolak atau batal. Orang makrifat itu bukan orang yang melihat blegernya Allah, tidak. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu cahaya, bukan. Allah sudah jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamislihi syai'un. Laisa iku ora ana kamislihi umpamane Allah apa syai'un suwiji-suwiji. Jadi Allah tidak bisa divisualisasikan dengan cahaya, dengan apapun. Maka dalam ajaran tauhid, sifat mukhalafahnya Allah itu ora jirim, ora jisim, ora jauhar, ora juz'un, ora arad, ora kul. Itu apa Pak? Penjelasan itu Nah, Arab ya, Pak. itu kan bahasa Arab, ya tak? Ora jirim itu jisim. Jisim itu berarti susunan tubuh. Jadi Allah itu tidak seperti manusia punya susunan tubuh, anggota tubuh mulai ada kepala, ada lengan, ada dada, kemudian ada kaki dan seterusnya, tidak seperti itu. Tidak bersusun-susun seperti itu. Tidak seperti makhluk ya seperti itu. Kemudian yang kedua tidak jirim. Jirim itu tegese badan alus. Gak kaya ruh, gak kaya sukmo, gak kaya apa itu? Bayang-bayang, enggak bukan seperti itu. Enggak bisa divisualisasikan seperti itu, ya kan. Kemudian yang ketiga tidak jauhar. Jauhar itu maksudnya cahaya. Ini supaya orang ngerti bahwa Allah itu ya cahaya, ini salah. Allah ora jauhar, maksudnya Allah itu gak koyo cahaya, gak koyo sinar, gak koyo mutiara, gak koyo berlian. Wis ndak bisa dibayangkan, ndak seperti itu. Kan ada yang sandaran bahwa Allah itu seperti cahaya, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 35 misalnya. Enggak, itu Allah menguasakan kepada makhluknya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah yang menerangi langit dan bumi. Lah, langit dan bumi ini terang itu dengan nurnya Allah, bukan dengan zatnya Allah, nurnya Allah, cahayanya Allah. Ini jangan salah. Bukan Allah yang bercahaya gitu. Bukan Allah seperti cahaya, nanti kacau nanti. Orang akhirnya diperosokkan ke itu, seakan-akan dikei bayangan Allah itu yang bentuk cahaya yaitu Allah. Nah, ini yang salah kaprah saudara-saudara sekalian. Jadi pelajaran tauhid itu harus dipahami betul. Kemudian jirim, jauhar, terus arod. Ya. Arod itu maksudnya Allah itu tidak sirna. Arod itu artinya Allah itu tidak rusak, tidak sakit, tidak hancur. Maka disebut bakok. Bakok itu maksudnya langgeng, abadi, abadan, tanpa ada sangkut pautnya dengan makhluk apapun. Maka disebut arod, ya. Arod. Kemudian yang seterusnya adalah ora juz'un. Juz'un itu maksudnya bersusun-susun. Ya, bersusun-susun, ada bertumpuk-tumpuk. Maksudnya bersusun-susun itu
ada ulu, kulit, otot, gajih, daging, balum, sumsum, tidak. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis seperti itu tidak. Allah ya tetap Allah ya zat wajibul wujud gitu aja ya, kita yakini seperti itu. Yang terakhir, Allah itu tidak kul, tidak seperti benda, seperti segoro, seperti gunung, seperti langit, seperti bumi. Ada yang mengatakan seperti sapi misalnya, ya. Itu urusan orang sana. Islam itu sudah memberi pelajaran tuntas tentang hakikat zatnya Allah. Nah, ini harus kita pahami betul, harus sekolah makrifat, harus sekolah tauhid. Nah, inilah pentingnya syariat dihakikati ya seperti ini. Supaya orang itu paham betul. Begitu mengenal ranah hakikat tanpa sandaran yang jelas, akhirnya orang membayang-bayangkan, ngiro-ngiro, ya salah. Pokoknya kita kepada Allah itu syaratnya cuma satu, istiqonin, yakin, gitu aja selesai wis. Bahwa fa'ainama tuwalu fasama wajhullah, di mana saja kamu berada, disitulah kamu menghadap kepada zatnya Allah, selesai. Gak usah dicari kayak apa, nanti malah salah. Ya yang sesuai dengan Quran itu yang paling benar, yang paling mendasar. Mencari lagi, misalnya saya itu kan mendengar bahwa ada kelompok sana mengatakan bahwa zatnya Allah itu ada di dalam kolbu, ada lagi yang mengatakan di langit sana. Semuanya tidak benar, karena dasar yang paling benar itu adalah Al-Quran itu. Maka jangan pernah ngarang-ngarang yang lain-lain, nanti malah salah. Ya kita manut aja Al-Quran itu. Adapun yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, di situ beserta Allah. Artinya apa? Bahwa setiap kita gerak, setiap kita mendengar, setiap kita melihat, itu adalah af'alnya Allah, bukan af'alnya kita. Itu yang perlu dipahami. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa hakikat yang kita rasakan, hakikat yang kita lihat, hakikat yang kita dengar, semuanya itu adalah ini yang disebut pancaran nur ilahi. Betul loh Mas. Ya kan? Bukan terus kita Allah, kaprah salah itu. Fatal pun. Sehingga ada orang yang sudah makrifat akhirnya meninggalkan sholat. Nah ini yang fatal ya. Jadi itu, Pak, stigma seperti itu juga sering dilabelkan betul Pak. Nah, Oh itu ngaji kayak gitu tuh untuk suwe-suwe pasti kue sudah belum sholat. Bahasanya gitu Pak. Kayak seolah-olah orang yang kita bilang tadi yang ma'rifat Pak ya. Oleh pangeran kita mengenal secara hakiki. Jadi ma'rifat secara hakikat bahasanya. Terus ujung-ujung itu mereka ngapunten. Ya banyak yang melabeli seperti itu. Maksud saya adanya label seperti itu berarti kan sudah pernah ada contohan gitu loh Pak. Iya. Berarti kalau saya ulangi lagi, semisal lagi di luar yang tadi apa yang disebutkan kayak ciri-ciri tadi yang ada jauhan dan lain-lain itu, begitu kita melihat apapun entah itu terlintas, terbesit, bahkan melihat itu berarti bukan Pak. Bukan itu. Justru kita kayak apa ya nggak pernah terbayangkan ya seperti itulah. Ya. Apakah bisa dikaitkan dengan ihsan Pak? Yang seolah-olah anggaplah kita itu sudah berhadapan-hadapan dan Allah melihat kita. Kan ada istilah ihsan kan seperti itu. Betul. Jadi begini, makom ihsan itu makomnya orang syariat yang jedok. Artinya yang jedok itu syariatnya sudah hebat, nahwu sorobnya sudah hebat, semuanya ilmunya sudah hebat, tapi tidak mengenal Tuhan. Akhirnya ka'anaka koyo-koyo, ya. Nah, ini malah ya ndak bener. Orang ibadah kok koyo-koyo, berarti koyo-koyo itu seakan-akan, bahasanya kan begitu. Nah, seakan-akan, contoh seakan-akan makan. Apa makan? Tidak. Seakan-akan naik pesawat, numpak pesawat, tidak. Boleh dikatakan ngimpi atau khayalan, ya. Nah, untuk tingkatnya orang syariat memang tatarannya seperti ini, maka seyogianya kita harus
mengikuti kata hati. Bukan kata orang loh ya. Kalau kata hati itu insya Allah kebenaran yang akan kita temukan. Tapi kalau kata orang nanti justru malah tadi ojo ngaji tauhid nanti ndak sesat. Ojo ngaji torekot sana nanti ndak jadi orang zindik dan lain sebagainya. Ini malah ndak benar. Malah kata orang gitu. Kalau kata hati kita begini maksudnya. Saya sendiri pernah menjalani pada saat saya sholat mulai umur kecil sampai umur tua. Taruhlah umur 20 tahun sampai 30 tahun. Saya itu sholat itu enggak bisa khusyuk. Saya sholat itu selalu terbayang pekerjaan saya, terbayang dengan desa saya, terbayang dengan orang tua saya. Akhirnya saya bertanya kepada kiai yang mengajarkan ilmu tauhid. Apakah sholat saya yang demikian ini yang salah sholat saya atau ilmu saya? Maka dijawab oleh guru saya, yang salah itu ilmunya. Karena ilmunya belum nyampe kepada hakikat ketuhanan. Akhirnya saya suruh ngaji. Dan ngaji sampai saya ngaji kurang lebih 20 tahun itu dalam rangka mencari ilmu hakikat. Dan sampai sekarang pun saya ngaji, saya ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya. Beli kitab terus ngaji ke sana kemari, itu tujuannya supaya apa? Supaya keyakinan kita itu makin kuat. Bukan terus kita ngaji terus lebih pandai, tidak. Semua manusia itu relatif, enggak ada yang pandai di dunia ini, hanya Allah semata yang pandai. Tapi kita akhirnya bisa membuka diri, hati kita, pandangan hati kita akhirnya menyadari, oh kalau begitu yang namanya khusyuk itu bukan urusan ucapan, tapi khusyuk itu adalah tunduknya hati menuju kepada zat yang maha suci, yang laisa kamislihi syai'un. Itu ya. Jadi memang pemahaman baik proses itu ya. Proses Mas, semua proses, dan kita harus menjalani seperti itu. Terus gini Pak, saya pernah membaca dan melihat sebuah ilustrasi seperti ini Pak. Kita bayangkan sebuah segitiga Pak. Iya. Lebar di bawah mengerucut ke atas seperti piramid itu Pak. Ini hanya untuk menggampangkan. Jadi yang paling dasar itu kita sebut syariat. Kemudian naik ke atas ada torekot. Kemudian naik lagi ke atasnya lagi ada hakikat, dan ujung segitiga yang runcing sendiri itu di situ ada makrifat itu Pak. Puncak makrifat maksudnya. Mungkin kalau saya ini entah salah kok analisa goblok-goblokan ya Pak. Kenapa syariat taruh bawah itu kan karena yang namanya syariat macamnya, cabangnya itu banyak, dan istilahnya kayak fikih pun kontemporer banyak itu Pak. Betul. Mengerucut lagi lebih kecil lagi di situ untuk menjembatani biar kita nyampe dari banyaknya syariat adalah cabang ilmu torekot. Torekot itu mungkin kan lebih spesifik lagi Pak. Jalan tolnya istilahnya Pak. Nah, jalan tol untuk menuju apa yang dikarepi. Lagi naik kita lagi di hakikat. Akhirnya dari syariat dan torekot lagi, disitulah yang dicari sebenarnya. Yo syariat, yo torekot itu hakikatnya ini loh, sama mereka. Nah ujungnya tadi di makrifat, di puncak piramida tadi Pak. Nah itu ilustrasinya Pak. Di luar segitiga itu ada satu lagi huruf M Pak. Namanya ngapunten, murtad Pak. Nah, kalau kita ngomong bahasa itu kan murtad itu kan tidak beragama ya. Keluar dari agama. Keluar. Itu ya. Nah, itu gimana Pak? Kok sampai segitiga itu dari syariat, ada torekot, ada hakikat, makrifat, tapi di ujungnya ada murtad. Iya. Terus pripun Pak? Nah, terus ada lupa. Di situ Pak, pinggir itu ada sebuah kayak lingkaran circle gini Pak. Jadi muter. Yang dari ini ke bawah terus bawah ke atas, jadi kayak muter lingkaran itu Pak. Itu penjelasannya gimana Pak? Iya. Jadi begini, agama Islam itu adalah agama yang sangat sempurna.
Kenapa dikatakan sempurna? Karena rujukan agama Islam itu tidak pernah pudar. Ini yang menjadi kebanggaan sebagai seorang Islam. Seluruh kitab yang ada di langit yang diturunkan ke bumi ini yang masih abadi sampai sekarang belum dirubah hanya Al-Quran. Semuanya sudah dirubah. Kalau tidak percaya silakan disurvei. Dan survei memang membuktikan seperti itu. Maka kalau ingin bermakrifat harus melalui syariat, harus belajar Al-Quran, harus memahami Al-Quran. Setelah paham, kemudian dijalani lewat ilmu torekoh dengan disiplin yang namanya wirid. Kalau wirid sudah istiqomah, maka Allah akan mengangkat derajatnya manusia itu menjadi derajat malaikat. Nah, kalau jiwa kita sudah menjadi jiwa malaikat, maka disinilah Allah akan menemukan kepada ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini adalah ilmu hakikinya. Apa yang kita cari di dalam pelajaran sholat, pelajaran Al-Quran, dan pelajaran macam-macam itu nanti ketemunya di dalam ilmu hakikat. Nah, kalau sudah ketemu ilmu hakikat, apa sudah sampai? Belum, masih ada satu tingkatan yang paling ujung sendiri, yang namanya ilmu makrifat. Makrifat ini adalah rasanya rasa. Maka ada kitab yang namanya Sirul Asror, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu adalah orang yang makrifat mencapai puncaknya. Lalu kenapa saudara-saudara mengatakan bahwa kalau sudah di puncak makrifat kemudian ada kalimat murtad? Nah, itu berarti orang itu sudah tidak menjalani syariat, tidak kembali ke syariat. Ingat bahwa puncak dari makrifat ini adalah kosong, hampa. Ibaratnya orang memanjat gunung, dari perjalanan ke rumah menuju ke hutan, kemudian mulai naik sedikit. Begitu sudah sampai puncak, ada apa di gunung? Tidak ada apa-apa, kosong. Lah kosong itulah makrifat. Bahasanya seperti itu. Nanti bukan berarti terus Allah itu kosong, tidak. Bukan seperti itu. Mengistilahkan supaya orang itu mudah. Artinya apa? Kalau Anda sudah ke puncak harus kembali ke masyarakat, berbakti. Nah, di sini maka Rasulullah itu menerangkan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Nah, akhlak, budi pekerti. Puncak dari makrifat adalah budi pekerti yang luhur. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bakti sosialnya di masyarakat ini, maka orang-orang dahulu nenek moyang kita mengatakan ada istilahnya hukum karma. Karma itu kalau diterjemahkan kan karya manusia. Lah ini yang perlu dilestarikan. Maka agama tanpa budaya kaku jadinya, ya toh. Budaya tanpa agama rusak. Lah maka disinilah kehebatan nenek moyang kita, para wali, para aulia menggabungkan budaya. Maka sampai sekarang buktinya Candi Borobudur masih eksis, kemudian Candi Prambanan masih eksis. Candi-candi di Indonesia ini masih eksis semua. Itu bukti bahwa wali-wali itu sangat menghargai budaya suatu bangsa. Jadi itu buah dari makrifat. Bukan berarti kalau sudah makrifat tinggal sholat. Kacau ini, ya jelas murtad, jelas rusak. Itu maksudnya. Jadi penjelasan gambar itu kita nggak kembali seperti yang dijelaskan lingkaran tadi. Kamu di posisi murtad tadi. Nah, murtad kalau kita sudah mencapai gunung misalnya, terus kita di gunung ngapain? Nah kan begitu kan. Kita harus turun di dasar gunung menanam ubi, menanam pohon, bahkan membuat jalan setapak, kemudian buat orang lewat supaya orang itu nyaman. Ini namanya budi pekerti,
buah dari karya makrifat tadi. Di situ kan dijelaskan seperti itu. Jadi bukan berarti setelah makrifat kita diem meneng topo, ndak begitu. Jadi harus kembali ke syariat lagi, ke toriko lagi, mati muter terus gitu. Muter terus, ya, circle-nya tadi muter terus tadi, ndak berhenti kan, sampai ruh kita diambil kembali oleh Tuhan, balik ke asalnya seperti itu. Bukan terus wong makrifat itu neng kamar meneng, ndak seperti itu, ndak boleh, ya kan. Nah, jadi ya kita juga harus apa ya istilahnya, realitas hidup itu. Orang kalau ingin mencapai puncak makrifat itu meninggalkan semua yang ada di semesta alam ini, kembali ke hakikat Tuhan. Nah, Tuhan yang tidak bisa digambarkan oleh sesuatu apapun, gambaran itu ada di dalam kolbunya manusia. Allah itu berkomunikasi dengan hambanya itu lewat kolbu. Maka orang yang bermakrifat, ingin bermakrifat kepada Tuhannya, media yang paling sempurna itu adalah lewat ketenangan jiwa.